Dr. CEO tak terkalahkan. Bab 1391 Kartu Truf tidak berguna. Penghalang Tianluo retak saat naga bumi menghantamnya. Ledakan. Tiba-tiba, penghalang Tianluo langsung dirobohkan oleh naga bumi. Ketika Gu Bingqi melihat penghalang Tianluo ditembus, dia tidak panik sama sekali, dan bahkan bersiap. Panggilan. Feng Yui muncul di depan Gu Bingqi. Feng Yui adalah senjata jiwa tingkat raja. Awalnya, itu diambil dari Qian Longao. Gu Bingqi selalu menyingkirkan Feng Yui tanpa mengeluarkannya, tapi sekarang, Gu Bingqi mengeluarkan Feng Yui. Pada saat itu, seluruh dunia tiba-tiba berubah menjadi dunia seputih salju. Kepingan salju berjatuhan, naga bumi jatuh ke bumi. Dalam sekejap, naga bumi terbungkus es dan salju. Gu Bingqi meletakkan tangannya di dada dan mencubit tangannya. Kali ini, dia akan berusaha sekuat tenaga. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan di Long, Gu Bingqi tetap harus melakukan yang terbaik untuk Chen Yang. Bola udara dingin terus berputar di antara kedua tangannya. Saat masa udara dingin ini berputar semakin cepat, udara dingin di sekitarnya sepertinya terserap. Berubah menjadi lubang hitam, terus-menerus menyerap udara dingin di sekitar Anda. Semua es dan salju terserap ke dalam lubang hitam ini. Naga bumi yang membeku telah melepaskan diri saat ini dan berdiri di depan Gu Bingqi. Ia menatap Gu Bingqi. Di mata naga bumi ini, Gu Bingqi hanyalah manusia biasa. Meskipun penghalang Tianluo barusan membuat naga bumi merasakan sedikit perlawanan, naga bumi segera menerobos penghalang itu. Penghalang semacam ini tidak bisa menghentikan naga bumi sama sekali. Di zaman kuno, naga bumi adalah makhluk yang kuat. Sebagai monster tingkat kaisar, ia memiliki keagungan monster tingkat kaisar. Ia tidur sampai dibangunkan oleh manusia. Saat ini, Dilong sangat marah. Es hitam Gu Bingqi membekukan naga bumi untuk sementara, tapi naga bumi lepas dengan mudah. Itu saja, es hitam semacam ini tidak bisa menjebak naga bumi. Ia sekarang melihat ke arah Gu Bingqi di depannya, ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh manusia mungil ini, Gu Bingqi. Saat naga lokal melihat lubang hitam muncul di antara tangan Gu Bingqi, sentuhan kejutan akhirnya muncul di matanya. Akhirnya, ia merasakan kekuatan manusia di depannya. Mengaum. Tiba-tiba, naga bumi meraung. Membuka mulutnya, sebuah nafas tiba-tiba menerpa Gu Bingqi. Hampir di saat yang sama, lubang hitam di tangan Gu Bingqi tiba-tiba meledak dengan kekuatan tak terbatas. Semua udara dingin yang baru saja diserap tiba-tiba terlepas. Ledakan. Kekuatan itu bertabrakan dengan serangan naga bumi dan langsung menyerap kekuatan naga bumi. Segera setelah itu, kekuatan itu terus terbang menuju naga bumi. Naga bumi jelas tidak menyangka bahwa Gu Bingqi akan menjadi begitu kuat. Saat ia melihat serangannya diserap, naga bumi hampir secara naluriah bangkit dan ingin menghindari kekuatan Gu Bingqi. Kekuatan Gu Bingqi terlalu kuat. Begitu kuatnya hingga naga bumi takut padanya. Tapi sekarang, sudah terlambat bagi naga bumi untuk melarikan diri. Ledakan. Gu Bingqi langsung memukul Dilong. Naga bumi yang sudah terbang di udara berteriak setelah terkena kekuatan itu. Tubuhnya jatuh dari langit. Ledakan. Naga bumi tiba-tiba jatuh ke tanah. Saat ini, Chen Yang telah tiba di depan Gu Bingqi. Wajah Gu Bingqi menjadi pucat. Pukulan tadi menghabiskan energi Gu Bingqi. Itu adalah pukulan terkuat Gu Bingqi. Gu Bingqi belum pernah menggunakan jurus ini sebelumnya. Saat dia berada di alam Xuanbing, dia tidak cukup kuat untuk menggunakan gerakan ini. Kali ini, Gu Bingqi dan Chen yang memiliki kekuatan untuk menggunakan gerakan ini dengan bantuan budidaya ganda formasi Qianlong. Bahkan Gu Bingqi tidak menyangka gerakan ini begitu kuat. Dalam sekejap, dia mampu menjatuhkan monster setingkat kaisar itu ke tanah. Chen yang mengulurkan tangan dan memeluk Gu Bingqi. Pada saat ini, Gu Bingqi jatuh ke pelukan Chen Yang, menatap Chen Yang, dan benar-benar tersenyum, berkata, aku menerobos. Chen Yang sangat gembira dan bertanya dengan tergesa-gesa, menerobos ke alam es hitam. Petik 2. Ya,
Gu Bingqi berkata, sebelumnya, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa menggunakan gerakan ini. Ini adalah puncak dari Xuan Bingjue. Sebelumnya, saya tidak pernah memikirkan bagaimana rasanya menerobos Xuan Alam Bing. Saya selalu berpikir itu akan seperti terobosan. Seperti halnya di alam Xuan Bing, tapi sekarang saya tahu, ternyata itu adalah kegembiraan tanpa batas. Chen yang tidak menyangka Gu Bingqi akan gembira. Ini sungguh memuaskan. Sebelumnya, Chen yang sebenarnya hanya berharap dapat membantu Gu Bingqi meningkatkan kekuatannya. Dengan bantuan formasi naga tersembunyi, fisik Gu Bingqi dapat ditingkatkan. Dalam hal ini Gu Bingqi tidak perlu mengeluarkan energi aslinya untuk menyelamatkan anaknya. Tapi saya tidak menyangka akan ada kejutan yang tidak terduga. Gu Bingqi menerobos alam Xuan Bing. Tingkat teratas dari Xuan Bingjue adalah memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Hanya dengan cara inilah ia dapat sejalan dengan Yin dan Yang. Puncak dari kekejaman dan tanpa keinginan adalah 7 emosi dan 6 keinginan yang lebih intens. Saat ini, Gu Bingqi sudah bisa merasakan kegembiraan di hatinya. Dan ini juga merupakan sumber kekuatannya. Hanya ketika Anda tahu cara melindungi dengan hidup Anda dapat memahami sumber kekuatan. Gu Bingqi tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dia hanya tahu cara berlatih Xuan Bingjue. Setelah dia kehilangan emosi dan keinginannya, dia tidak akan diganggu dan dapat berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatannya. Namun ini juga merupakan kelemahan Gu Bingqi yang paling fatal. Tanpa keinginan, kekuatan Gu Bingqi hanya akan meningkat sedikit, namun tidak mungkin meningkat secara signifikan. Ibunya baru memahami hal ini setelah bertemu Gu Zhenhong. Dia jatuh cinta pada Gu Zhenhong tanpa ragu-ragu, dan bahkan melahirkan putri Gu Zhenhong, Gu Bingqi. Semua ini berasal dari cinta. Gu Bingqi juga merasakan hal ini setelah bertemu Chen Yang. Oleh karena itu, kekuatan Gu Bingqi meningkat secara signifikan. Siapa sangka Gu Bingqi di usia yang begitu muda akan berada di puncak Xuan Bingjue. Sekarang Gu Bingqi memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dan bahkan monster naga bumi tingkat kaisar tidak dapat menahan serangan penuhnya. Wang Yuanba tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak saat melihat Gu Bingqi mengalahkan naga bumi. Meski ia adalah Wu Hou, Wang Yuanba tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan monster setingkat kaisar ini. Kekuatan Gu Bingqi sudah sangat menakutkan. Gu Bingqi ini benar-benar kuat. Wang Yuanba tidak bisa tidak memuji saat ini. Dia layak dilahirkan dengan vena spiritual bumi. Petik 2. Dia memiliki vena ilahi sekarang. Wang Yuxi tiba-tiba berkata. Denyut nadi dewa. Wang Yuanba terkejut saat mendengar kalimat ini. Wang Yuanba tidak menyangka bahwa Gu Bingqi benar-benar memiliki vena ilahi. Kalian pasti tahu kalau kabar yang diterima Wang Yuanba sebelumnya adalah bahwa Gu Bingqi adalah roh bumi. Oleh karena itu keluarga kerajaan akan membiarkan Gu Bingqi menikah dengan keluarga kerajaan dengan cara apapun. Yang dihargai oleh keluarga kerajaan adalah pembuluh darah spiritual alami Gu Bingqi. Jika Gu Bingqi melahirkan seorang anak yang lahir dengan pembuluh darah spiritual duniawi, maka keluarga kerajaan akan memiliki penerus. Ya, Wang Yuxi berkata, sejauh yang saya tahu, Gu Bingqi sudah memiliki denyut nadi. Dan orang yang membuka gerbang denyut nadi untuk Gu Bingqi adalah Chen Yang. Fiuh. Ketika Wang Yuanba mendengar kata-kata Wang Yuxi, dia menarik napas lagi dan berpikir. Chen Yang ini memang putra dari petapa medis, tetapi bahkan petapa medis Chen Xiao belum mencapai level ini. Faktanya, Wang Yuanba sudah lama mengetahui bahwa Chen Yang adalah putra Chen Xiao. Meskipun rahasia ini telah lama disembunyikan, lebih banyak orang yang menebaknya sekarang, hanya karena keterampilan medis Chen yang luar biasa, melampaui santo medis Song Xianzi. Selain putranya Wang Xiongqiao, alasan lain dia datang ke kota kekaisaran kali ini adalah Chen Yang. Dia ingin menjadikan Chen Yang sebagai menantunya. Dengan cara ini, dia bisa sepenuhnya membawa Chen Yang di bawah komandonya. Di masa depan, dia bisa membiarkan Chen Yang pergi ke Xinjiang Selatan bersama-sama. Dengan kekuatannya,
Tidak ada seorang pun di dunia berani menyentuh Wang Yuanba. Wang Yuanba berpikir sendiri, tapi sekarang, dia menyadari bahwa Chen Yang pasti tidak akan menjadi menantunya, jadi dia hanya bisa mempertimbangkan aspek lain. Singkatnya, Wang Yuanba bertekad untuk membawa Chen Yang di bawah komandonya. Pada saat ini, mata Wang Yuanba tiba-tiba melihat tahta suci gurun. Tahta suci gurun suci sedang mencari kesempatan untuk pergi. Saat dia berlari ke sini sekarang, dia melihat Wang Yuanba, dan kursi suci Senmo sedikit takut pada Wang Yuanba. Kalian pasti tahu kalau Wang Yuanba adalah pria yang galak, sangat mungkin untuk membunuhnya secara langsung. Kursi suci gurun suci berencana untuk menyelinap pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wang Yuanba telah melihat kursi suci gurun suci. Mau pergi. Ketika Wang Yuanba melihat tahta suci di gurun, dia tiba-tiba mengejarnya. Tahta suci gurun ketakutan dan gemetar. Dia awalnya takut pada Wang Yuanba, tapi sekarang dia melihat Wang Yuanba benar-benar mengejarnya. Kursi suci Senmo tidak bisa lagi menyembunyikan keahliannya saat ini. Panggilan. Tahta suci gurun melompat dan melompat puluhan meter jauhnya. Kekuatan mengerikan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Bahkan Wang Yuanba tidak menyangka bahwa kursi suci gurun ilahi begitu kuat, hanya dalam sekejap mata, jaraknya sudah puluhan meter. Awalnya, Wang Yuanba hanya ingin memberi pelajaran kepada tahta suci gurun suci, sehingga tahta suci gurun suci akan takut pada Wang Yuanba di masa depan. Tapi dia tidak menyangka tahta suci gurun suci akan menyembunyikan kekuatannya. Pada saat ini, Wang Yuanba telah mengembangkan niat membunuh terhadap tahta suci gurun suci. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Wang Yuanba berpikir dalam hati. Panggilan. Wang Yuanba melompat mengejarnya. Pada saat ini, Chen Yang memeluk Gu Bingqi dan berkata, ayo pergi dari sini sekarang. Chen Yang ingin membawa Gu Bingqi keluar dari Zhang Yuan. Dia dapat melihat bahwa Gu Bingqi telah menghabiskan banyak energi. Dalam hal ini, Gu Bingqi membutuhkan istirahat untuk mengembalikan kondisinya. Tapi begitu Chen Yang selesai berbicara, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, naga bumi yang baru saja jatuh ke celah tanah tiba-tiba terbang. Ledakan, retakan besar muncul di tanah, dan banyak orang jatuh ke dalam retakan tersebut. Saat ini, naga bumi terbang ke udara. Matanya menatap Gu Bingqi. Sebenarnya ada noda darah di tubuh naga bumi. Meskipun pukulan Gu Bingqi barusan gagal membunuh naga bumi sepenuhnya, hal itu menyebabkan kerusakan besar pada naga bumi. Sekarang, naga bumi ini menjadi waspada terhadap Gu Bingqi. Meski matanya menatap langsung ke arah Gu Bingqi, penuh kebencian, naga bumi ini juga takut pada Gu Bingqi, sama sekali tidak berani mendekati Gu Bingqi, malah terbang di udara. Belum mati, Chen Yang memeluk Gu Bingqi. Ketika dia melihat naga bumi masih hidup, Chen Yang tidak bisa menahan nafas dan berkata, saya pikir saya baru saja membunuhnya. Sayang sekali. Petik 2. Itu adalah monster tingkat kaisar, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah. Gu Bingqi memandang Chen Yang dalam pelukan Chen Yang dan berkata, saya harus pulih sekarang. Saya khawatir tidak ada yang bisa ambil tindakan. Gu Bingqi tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa menggunakan lubang hitam yang berputar lagi atau menyebabkan kerusakan besar pada naga bumi ini. Faktanya, Gu Bingqi hanya mengira naga bumi sudah mati, jadi dia menghela nafas lega. Namun Gu Bingqi tidak menyangka bahwa naga bumi ini tidak mati sama sekali. Meski telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar pada naga bumi ini, namun hal itu hanya melukai naga bumi tersebut. Sekarang, naga bumi ini menjaga jarak dari Gu Bingqi. Gu Bingqi tidak punya cara untuk mendekati naga bumi ini. Ia sudah tahu bagaimana menjaga jarak darimu. Chen Yang memandangi naga bumi yang terbang di udara dan berkata, bahkan jika kamu pulih, tidak ada cara untuk memukulnya lagi. Gu Bingqi tetap diam. Chen Yang benar, tidak mungkin Gu Bingqi bisa memukul naga bumi ini lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wang Yuxi datang ke sisi Chen Yang dan berkata,
mengapa menurutku naga bumi ini sedang merencanakan tindakan besar? Bukankah ia siap untuk menghancurkan tempat ini lagi? Fiuh. Begitu Wang Yuxi mengucapkan kata-kata ini, dia melihat naga bumi sudah mengumpulkan kekuatan di udara. Anda sebenarnya dapat melihat naga bumi membuka mulutnya, bersiap menghadapi serangan yang lebih besar. Wang Yuxi, bisakah kamu mengurangi sedikit kata di masa depan? Chen Yang berkata begitu dia melihat naga bumi benar-benar bersiap untuk datang dengan kekuatan yang besar. Boom! Tepat ketika Chen Yang mengucapkan kata-kata ini, naga bumi tiba-tiba melepaskan kekuatannya ke tempat Chen Yang dan Gu Bingqi berada. Bola angin besar langsung terbang ke bawah. Ayo pergi. Begitu Chen Yang melihat bola angin, dia tahu bahwa naga bumi telah marah. Bola angin itu merupakan angin puting beliung yang berputar, dahsyat sekali, jika terkena bola angin ini pasti tubuhmu akan musnah. Chen Yang memeluk Gu Bingqi dan Wang Yuxi dengan kedua tangannya dan melompat. Tepat ketika Chen Yang dan yang lainnya pergi, bola angin yang berputar telah tiba. Ledakan. Sebuah suara keras terdengar. Tempat di mana Chen Yang berdiri sekarang telah berubah menjadi ruang terbuka, dan semua yang ada di dalamnya telah terkoyak oleh angin yang berputar-putar. Begitu bola angin ini menyentuh tanah, ia berubah menjadi angin puting beliung kecil, kemanapun ia melewatinya, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Jeritan terus berlanjut. Chen Yang, Gu Bingqi, dan Wang Yuxi baru saja mendarat ketika naga bumi menghantam bola angin lainnya. Naga bumi ini berniat membunuh Gu Bingqi. Chen Yang tidak berani tinggal dan melompat lagi bersama Gu Bingqi dan Wang Yuxi. Kali ini Chen Yang langsung lari keluar dari Zhanyuan. Dia tahu bahwa naga bumi ini tidak akan menyerah, jadi Chen Yang memutuskan untuk memilih tempat yang baik untuk memberikan pukulan fatal pada naga bumi ini. Turunkan aku. Gu Bingqi tiba-tiba berkata, target naga bumi ini adalah aku. Selama kamu menurunkanku, kamu bisa melarikan diri. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Gu Bingqi, sudut mulutnya muncul senyuman tipis, kamu bukan hanya wanitaku, tapi juga ada anakku. Aku akan melindungimu. Jangan khawatir, aku tidak akan duduk diam dan menunggu kematian, tapi mencari peluang. Sebenarnya, saya masih memiliki kartu truf yang tidak berguna. Petik 2. Bab 1392, mahasiswa perempuan tidak diperbolehkan tinggal. Setelah tahta suci Senmo melihat Wang Yuanba, dia melarikan diri. Dia bisa merasakan niat membunuh Wang Yuanba terhadapnya. Pada saat ini, kursi suci gurun suci hanya bisa menjauh dari Wang Yuanba. Tetapi tahta suci gurun suci tidak menyangka bahwa Wang Yuanba tidak ingin melepaskan tahta suci gurun suci. Tepat ketika tahta suci gurun suci baru saja melarikan diri, Wang Yuanba sudah mengejarnya. Panggilan. Wang Yuanba berhasil menyusul tahta suci gurun. Mengapa kamu ingin melarikan diri? Wang Yuanba berdiri di depan tahta suci Senmo, memandang tahta suci Senmo, dan berkata, tidakkah kamu tahu mengapa saya membenci tahta suci Tianshenghuimu? Senmo begitu tahta suci mendengar perkataan Wang Yuanba, dia sudah mengerti apa yang dimaksud Wang Yuanba. Saya tahu apa yang Anda bicarakan, kata tahta suci Senmo. Ada 7 tahta suci di asosiasi Tiansheng. Saya sama sekali tidak memperhatikan hal-hal lain. Dengan cara ini, Anda tahu apa yang saya maksud. Wang Yuanba melihat ke tahta suci Senmo dan berkata dengan dingin, jika Anda tidak secara diam-diam mendukung Xinjiang Selatan, bagaimana mungkin Anda berani menyinggung perasaan saya di Xinjiang Selatan? Tidak apa-apa jika Anda tidak datang. Saya tidak ingin berdebat denganmu, tapi kamu ingin mati dengan berani datang ke sini, jadi aku tidak akan sopan. Apakah aku diam-diam mendukung musuhmu? Begitu tahta suci Senmo mendengar kata-kata Wang Yuanba, dia langsung berkata, bagaimana ini mungkin? Pasti salah paham. Ada yang memberitahuku. Petik 2. Siapa? Tanya tahta suci gurun suci. Chen Xiao. Hah. Ketika Wang Yuanba menyebut nama Chen Xiao, tahta suci Senmo terkejut. Chen Xiao adalah dokter suci. Petik 2.
Itu benar, Wang Yuanba berkata, jika saya mengatakannya sekarang, itu berarti Anda tidak mungkin hidup. Boom! Aura pembunuh yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari Wang Yuanba. Saat ini, Wang Yuanba hendak membunuh tahta suci gurun ilahi. Sebelumnya, Wang Yuanba ingin membunuh tahta suci gurun. Namun, saat itu, Chen yang melarang Wang Yuanba membunuh orang di depan umum. Tidak peduli apa, Wang Yuanba adalah Marquis of Wu. Meskipun Wang Yuanba tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia, sekarang setelah Chen Yang berbicara, Wang Yuanba masih memilih untuk mendengarkan Chen Yang. Untuk sementara dia melepaskan tahta suci gurun suci, tetapi Wang Yuanba tidak benar-benar ingin melepaskan tahta suci gurun suci. Sekarang, tidak ada seorang pun di sini, dan Wang Yuanba hanya mengambil tindakan untuk melenyapkan tahta suci gurun. Ketika tahta suci Senmo mendengar perkataan Wang Yuanba, dia tahu bahwa Wang Yuanba tidak akan melepaskannya. Faktanya, dia selalu punya ambisi. Kali ini dia memilih campur tangan dalam pemilihan Perdana Menteri karena dia juga ingin mengambil alih kendali negara secara langsung. Tahta suci Senmo memandang Wang Yuanba dan berkata, Marquis Wu, jika Anda bersedia melepaskan saya tidak akan lagi ikut campur dalam urusan Xinjiang Selatan. Sudah terlambat. Untuk mengatakan ini sekarang, Wang Yuanba berkata dengan dingin. Kalau begitu kamu tahu, jika aku bertarung dengan seluruh kekuatanku, tidak mungkin kamu bisa mengalahkanku. Setelah mengatakan ini, tahta suci Senmo tiba-tiba melepaskan tekanan tingkat bumi Xuan. Pada saat ini, tahta suci gurun suci memandang Wang Yuanba. Dia hendak membuka mulutnya, tetapi dia tidak menyangka Wang Yuanba telah tiba di depan tahta suci gurun suci. Wang Yuanba memukulnya. Tahta suci Senmo buru-buru menangkis, tapi setelah terkena pukulan Wang Yuanba, tubuhnya tiba-tiba terbang. Berdebar, kursi suci gurun suci terbang sejauh puluhan meter dan mendarat dengan keras di tanah. Wang Yuanba berkata dengan dingin, misterius bumi atau tidak, semuanya tidak berguna di hadapanku. Fiu! Wang Yuanba melompat dan tiba di depan kursi suci gurun suci. Saat ini, tahta suci Senmo belum bisa berdiri. Ketika dia melihat Wang Yuanba tiba-tiba di hadapannya, tahta suci Senmo buru-buru memohon belas kasihan, jangan lakukan itu, aku. Saya bisa menjanjikan syarat apapun kepada Anda. Saya salah satu dari 7 tahta suci, saya. Bang! Wang Yuanba menginjak tahta suci gurun. Tendangan ini meremukkan tulang dada kursi suci gurun suci. Apa gunanya bicara omong kosong padaku? Tadinya aku akan membunuhmu. Wang Yuanba berkata dengan dingin, aku membiarkan kalian berbuat kerusakan di luar, terutama kamu. Saya pikir saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan, dan Anda ingin mengendalikan negara ini atas nama tahta suci Tiansheng Hui. Sungguh mimpi. Petik 2. Saya tidak. Tahta suci Senmo masih ingin bertahan, tetapi Raja Yuanba mengabaikan ini dan menggunakan kekuatannya lagi untuk langsung membunuh tahta suci gurun ilahi. Tahta suci gurun suci tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di sini. Faktanya, hal terakhir yang harus dia lakukan adalah meninggalkan masyarakat Tiansheng. Jika tahta suci gurun suci masih berada di Tiansheng Hui, Wang Yuanba pasti tidak akan pergi ke Tiansheng Hui untuk membunuh tahta suci gurun suci. Ledakan. Tepat ketika Wang Yuanba membunuh kursi suci gurun suci, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Baru pada saat itulah Wang Yuanba menyadari bahwa monster naga bumi tingkat kaisar sedang terbang di udara dan menyerang Zanyuan lagi. Saat ini, Zanyuan telah lama berubah menjadi reruntuhan. Chen Yang. Wang Yuanba memanggil Chen Yang dalam situasi ini, dia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengalahkan naga bumi ini dan hanya bisa membawa pergi Chen Yang. Tapi saat Wang Yuanba meneriakkan kata-kata ini, dia melihat seberkas cahaya tiba-tiba terbang menuju naga bumi di langit. Apa itu? Ketika Wang Yuanba melihat cahaya itu, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Bagi Wang Yuanba, cahaya itu tampak tidak biasa. Meskipun Wang Yuanba tidak ada di sana, dia bisa merasakan aura datang dari sana.
Naga bumi mengaum. Jelas sekali, naga bumi juga merasakan cahaya. Tiba-tiba, naga bumi membuka mulutnya dan menghembuskan nafas ke arah cahaya. Ia ingin menghentikan cahaya ini, tapi yang jelas, naga bumi ini meremehkan cahaya itu. Engah, sinar cahaya itu menghantam naga bumi, dan pada saat itu, naga bumi mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Ia sebenarnya diserang oleh banyak panah arah tubuhnya. Meskipun Wang Yuanba berada agak jauh dari naga bumi, matanya masih melihat panah di naga bumi. Anak panah tersebut mengenai naga bumi, walaupun tidak dapat langsung menembus tubuh naga bumi, namun tetap menimbulkan banyak kerusakan pada naga bumi. Pada saat ini, auman marah naga bumi terdengar mengerikan yang disebabkan oleh anak panah. Wang Yuanba melompat dan menuju ke sana. Di langit, naga bumi menjerit. Di darat, anginnya kencang. Tornado sedang mengamuk di tanah. Gu Bingqi berada di samping Chen Yang. Dia baru saja melihat Chen Yang mengeluarkan busur, yang belum pernah Gu Bingqi lihat sebelumnya. Busur ini adalah busur pembunuh Tuhan. Saat itu, setelah Chen Yang mendapatkan busur pembunuh dewa di kota Guntur, dia memasukkannya ke dalam ring luar angkasa dan tidak mengeluarkannya. Kali ini, Chen Yang tidak punya pilihan selain mengeluarkan busur pembunuh dewa. Busur pembunuh dewa adalah senjata ajaib. Meskipun diperbaiki oleh ibu Chen Yang, Yu Ying, busur pembunuh Tuhan ini masih merupakan senjata ajaib yang ampuh. Jika Anda tidak dapat mengendalikan busur pembunuh dewa ini, Anda akan ditelan oleh energi iblis. Chen yang awalnya tidak berencana untuk mengeluarkannya, tapi kali ini, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan busur pembunuh dewa. Saat Chen yang berada di Leidu, dia mendapatkan anak panah. Saat Yu Ying sedang memperbaiki, total ada 3 anak panah. Setelah diperbaiki, ketiga anak panah ini menghilang. Chen yang hanya memiliki 1 anak panah dengan rune. Chen yang baru saja menggunakan panah itu untuk menyebabkan kerusakan besar pada naga bumi ini. Namun sesuai dugaan Chen Yang, meski naga bumi mengalami kerusakan, ia tetap gagal menjatuhkannya. Pada saat ini, naga bumi meraung di udara, namun tidak jatuh meski terkena anak panah. Bagaimana mungkin membunuh naga bumi ini dengan kekuatan sekecil ini? Tiba-tiba, Suewu muncul. Suewu, yang berpakaian merah, memandang naga bumi di udara dan berkata dengan ringan, senjata jiwa biasa seperti pedang pembantai tidak memiliki cara untuk menyakiti monster tingkat kaisar ini, tetapi busur pembunuh dewa berbeda. Tidak hanya kamu yang dapat melukai naga bumi ini, tetapi kamu bahkan dapat membunuhnya. Namun, panah yang kamu tembakkan tidak cukup kuat. Chen yang tahu ketika dia mendengar kata-kata Suewu. Suewu ingin memberitahunya cara membunuh naga bumi ini. Chen yang memegang busur pembunuh dewa di tangannya, memandang Suewu, dan berkata, Suewu, karena kamu tahu jawabannya, jangan berputar-putar denganku, beritahu aku secara langsung. Katakan padamu. Mata Suewu melihat ke arah Chen Yang, dia berkata, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memberitahumu ini? Apakah kamu tidak tahu jawabannya? Ada 3 anak panah di busur pembunuh dewa. Kamu hanya memiliki 1 dari mereka sekarang, dan ada 2 anak panah lainnya. Selama kamu ingin menggunakannya, panggil saja 2 anak panah dan mereka akan datang. Tentu saja Chen yang tahu bahwa busur pembunuh dewa memiliki 2 anak panah lainnya, tetapi Chen yang tidak tahu cara memanggil kedua anak panah itu. Dia memandang Suewu dan berkata, jika aku tahu, aku pasti sudah memanggil mereka sejak tadi. Petik 2. Oh, aku lupa, kamu tidak cukup kuat untuk memanggil 2 panah ajaib itu. Mata Suewu berkedip, dia menatap Chen Yang dan berkata, saya dapat membantu Anda. Jangan percaya kata-katanya. Saat Suewu mengatakan ini, Gu Bingqi di sebelahnya tiba-tiba berkata, saya merasa wanita ini sangat berbahaya. Suewu melihat langsung ke Gu Bingqi dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan berpikir bahwa aku akan membiarkanmu menjadi sombong di depanku. Kamu hanya manusia, tetapi kamu berani menanyaiku, aku. Chen yang tiba-tiba menyela Suewu. Dia berkata dengan dingin,
dia adalah wanitaku dan anakku, Suewu, jangan paksa aku melakukan apapun padamu. Ketika Suewu mendengar kata-kata Chen Yang, dia hendak marah, tetapi tiba-tiba, Suewu menahannya. Dia memandang Chen Yang dan berkata, siapa yang menjadikanmu penguasa pedang pembantai, maka aku akan mentolerirmu. Faktanya, Suewu tidak akan mentolerir Chen Yang hanya karena Chen Yang adalah penguasa pedang pembantai. Dia punya tujuannya sendiri, dia hanya tidak ingin terlihat di depan Chen Yang. Suewu, jangan menunggu lebih lama lagi. Chen Yang berkata, beritahu aku cara memanggil dua panah ajaib lainnya. Akulah iblis. Suewu berkata, selama kamu memiliki busur pembunuh dewa, kamu bisa memanggil panah ajaib lainnya. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Suewu, dia merasa senang dan berkata, lalu mengapa kamu ragu-ragu? Petik 2. Apakah kamu benar-benar bertekad untuk melakukan ini? Tanya Suewu. Tentu saja, kata Chen Yang. Baik, Suewu setuju. Tiba-tiba, Suewu berubah menjadi aliran energi iblis dan langsung memiliki busur pembunuh dewa. Pada saat ini, Chen Yang hanya merasa busur pembunuh dewa terhubung dengan rohnya. Kekuatan kekerasan yang tersembunyi di dalam tubuh langsung terstimulasi. Dalam sekejap, panah kedua muncul di tangan Chen Yang. Panah ini sepenuhnya hitam. Ada tanda yang tidak diketahui di sana. Chen Yang bisa merasakan kekuatan sihir pada panah ajaib ini. Kekuatan sihir semacam ini lebih kuat, kekuatan yang belum pernah dirasakan Chen Yang sebelumnya. Di dalam mutiara dewa spiritual, Sueling, yang sedang berlatih, juga merasakan energi iblis. Dia membuka matanya, dan pada saat itu, segumpal energi iblis tiba-tiba muncul di depannya. Itulah energi iblis dari Blood Dance. Sueling melambaikan tangan kanannya, dan energi iblis itu menghilang. Dia tahu dia tidak bisa mengubahnya, jadi dia hanya bisa memejamkan mata dan mulai berlatih lagi. Chen Yang memegang busur pembunuh dewa di tangannya. Di langit, naga bumi menjadi semakin marah karena lukanya. Sekarang ia hanya ingin menghancurkan Chen Yang dan Gu Bingqi sepenuhnya. Kedua manusia ini telah menyebabkan kerugian besar padanya. Ia meraung lagi. Di langit, terdengar guntur yang keras, seperti bencana. Ia membuka mulutnya, nafasnya berputar kencang di depannya, dan pusaran besar muncul. Pusaran air semakin besar, dan naga bumi ini ingin memberikan pukulan paling fatal kepada Chen Yang. Pada saat ini, Chen Yang telah mengeluarkan busur pembunuh dewa dan mengarahkannya ke naga bumi. Ayo, biarkan kamu merasakan kekuatan busur pembunuh dewa. Saya ingin melihat apakah monster sepertimu ini dapat melawan, tahan panah ini. Wush, anak panah itu langsung terbang keluar. Panah ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, panah ini berupa garis hitam. Dalam sekejap, garis hitam tiba di depan naga bumi. Pada saat ini, naga bumi masih mengumpulkan kekuatan dan ingin menghancurkan Chen Yang dan Gu Bingqi secara instan, tetapi dia tidak menyangka Chen Yang benar-benar menembakkan panah kedua. Naga bumi merasakan kekuatan sihir yang mengerikan dari panah itu. Saat itu, ia hanya ingin melarikan diri. Namun sayangnya, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Anak panah itu langsung mengenai tubuh naga bumi. Tubuh keras naga bumi langsung tertembus panah, dan lubang darah menembus tubuh naga bumi. Dalam sekejap, tubuh naga bumi terbelah menjadi dua bagian di udara. Naga bumi mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh dari langit. Ayo pergi. Begitu Chen Yang melihat naga bumi jatuh, dia meraih tangan Gu Bingqi, dan keduanya melompat ke udara. Saat ini, Chen Yang harus menemukan pil iblis naga bumi. Ini adalah monster tingkat kaisar. Jika Anda bisa mendapatkan pil iblis naga bumi, kemungkinan besar ia akan langsung memasuki tingkat Tianxuan. Saat Chen Yang dan Gu Bingqi pergi, Wang Yuanba dan Wang Yuxi juga bergegas mendekat. Ayah, apakah kamu melihat naga bumi berubah menjadi dua bagian? Wang Yuxi bertanya. Aku melihatnya. Wang Yuanba berkata, Chen Yang telah berhasil membunuhnya. Chen Yang pasti membunuhnya. Wang Yuxi berkata,
Tidak akan ada orang lain selain Chen Yang, ayo pergi dan bantu Chen Yang. Apakah kamu khawatir seseorang akan bersaing dengan Chen Yang untuk mendapatkan pil iblis? Wang Yuanba telah memikirkan kekhawatiran Wang Yuxi. Naga bumi adalah monster setingkat kaisar, dan ramuan iblisnya luar biasa. Seseorang pasti akan mencoba mencuri pil iblis itu. Wang Yuxi ingin membantu Chen Yang menemukan pil iblis itu. Ya, Wang Yuxi memandang Wang Yuanba, ayah, kamu tidak ingin mencurinya juga, bukan? Mencurinya. Tidak semua orang bisa memurnikan pil iblis. Wang Yuanba berkata, siapa akan mencurinya? Apa yang dilakukannya? Kalau begitu ayo pergi dan bantu Chen Yang, kata Wang Yuxi. Wang Yuanba melirik Wang Yuxi dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, wanita muda tidak diperbolehkan untuk tinggal. Setelah mengatakan ini, Wang Yuanba melompat. Bab 1393 pil iblis hilang. Chen Yang membelah naga bumi menjadi dua dengan satu anak panah dari busur pembunuh dewa. Saat naga bumi jatuh, Chen Yang memikirkan pil iblis di naga bumi. Naga bumi ini adalah monster setingkat kaisar. Jika Anda bisa mendapatkan pil iblis naga bumi, Anda mungkin bisa melangkah ke level Tian Xuan. Saat ini, Chen Yang memegang tangan Gu Bingqi, dan mereka berdua sudah mencari naga bumi. Karena kemunculan naga bumi, gunung-gunung runtuh dan tanah di Gunung Huangding retak. Naga bumi jatuh langsung ke dasar gunung. Ketika Chen Yang dan Gu Bingqi tiba, mereka hanya melihat separuh tubuh Dilong. Naga bumi ini sangat tidak rela. Mata terbuka lebar. Tentu saja ia tidak mengharapkan kematian seperti ini. Sebagai monster tingkat kekaisaran, ia tidak terkalahkan. Namun saat ini, tubuhnya berubah menjadi dua bagian. Chen Yang hanya melihat ramuan iblis naga bumi. Ini sangatlah penting. Namun Chen Yang kecewa dan tidak dapat menemukan pil iblis tersebut. Tidak di sini. Chen Yang sangat yakin akan hal ini, ayo cari bagian lain. Sekarang, Chen Yang sangat yakin bahwa pil iblis tidak ada di tubuh naga bumi di bagian itu. Dia dan Gu Bingqi mengikuti jejak darah Dilong ke sungai, dan melihat separuh tubuh Dilong di sungai. Ketika Chen Yang baru saja tiba di sungai, dia mendengar suara tembakan yang tajam. Ledakan. Suara tembakan terdengar. Chen Yang dan Gu Bingqi tanpa sadar menghindar. Pelurunya mengenai batu di sebelahnya. Setelah gagal mengenai Chen Yang, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Pria bersenjata itu jelas sedang menyergap di dekatnya dan sudah lama mengira Chen Yang akan datang. Oleh karena itu, begitu Chen Yang muncul, pria bersenjata itu melepaskan tembakan. Namun, setelah tembakan gagal mengenai Chen Yang, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Akibatnya, Chen Yang tidak tahu di mana pria bersenjata itu bersembunyi. Tidak perlu melarikan diri, Gu Bingqi berkata. Aku punya Tian Luo di sini, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Saat Gu Bingqi menyelesaikan kata-katanya, dia langsung memanggil Tian Luo. Sebuah penghalang melindungi Chen Yang dan Gu Bingqi. Ledakan. Tepat ketika Chen Yang dan Gu Bingqi muncul, terdengar suara tembakan lagi, dan sebuah peluru ditembakkan secara langsung. Peluru itu langsung diblokir oleh penghalang Tian Luo. Pria bersenjata yang sedang menyergap di dekatnya ingin melarikan diri segera setelah dia melihat pelurunya terhalang, tetapi pada saat ini, dia mendengar suara Wang Yuanba dari belakang, kamu sangat berani, kamu berani menyergap di sini. Bang! Tanda seru, tangan kanan Wang Yuanba langsung terulur dan meraih leher pria bersenjata itu. Penembaknya adalah seorang pria muda berusia 20-an. Dia dicengkeram leher Wang Yuanba. Tiba-tiba belati muncul di tangan kanannya dan menusuk Wang Yuanba. Namun, kemampuannya tidak dapat melukai Wang Yuanba. Tangan Wang Yuanba yang lain telah terulur dan meraih pergelangan tangan pemuda itu. Klik, dengan kekuatan tiba-tiba Wang Yuanba, pergelangan tangan pemuda itu langsung dihancurkan oleh Wang Yuanba. Ah, pemuda itu menjerit menyedihkan. Pergelangan tangannya diremukkan oleh Wang Yuanba, dan rasa sakit yang hebat hampir membuat pemuda itu mati karena kesakitan. Jika kamu tidak ingin mati,
katakan saja padaku mengapa kamu ingin membunuh Chen Yang. Tanya Wang Yuanba. Aku. Pemuda itu membuka mulutnya dan hendak berbicara. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, pria itu meninggal. Mati. Wang Yuanba terkejut saat melihat pemuda ini meninggal seperti ini. Apakah saya menggunakan terlalu banyak kekuatan? Wang Yuanba melihat ke leher pemuda itu. Dia tidak menggunakan kekuatan sekarang. Wang Yuanba tahu bahwa dia tidak membunuh pemuda itu. Saat ini, Chen Yang dan Gu Bingqi juga telah tiba di sini. Chen Yang, aku tidak membunuh orang ini. Wang Yuanba khawatir Chen Yang salah paham bahwa dia telah membunuh pemuda itu. Begitu dia melihat Chen Yang, dia langsung berkata, aku baru saja mencengkeram lehernya, tapi ini pria tiba-tiba mati. Aku tahu. Chen Yang menyapukan pandangannya ke pemuda itu, mengulurkan tangannya, dan menyentuh tubuh pemuda itu sebelum berkata, dia berada di bawah kutukan. Dia berada di bawah mantra. Kutukan. Wang Yuanba terkejut, matanya tertuju pada pemuda itu, dan dia berkata, saat aku menangkapnya barusan, dia masih baik-baik saja. Dia mati mendadak, seharusnya tidak ada orang di sekitarnya. Wang Yusi segera berkata, saya yakin tidak ada orang lain di sekitar kecuali orang ini. Kita berada di bawah kutukan, jadi kami tidak membutuhkan siapapun di dekat sini. Chen Yang melihat sekeliling dan berkata, orang ini berbaring menunggu lama di sini, menunggu Gu Bingqi dan aku tiba dan membunuh kami. Wang Yuanba tercengang saat mendengar kata-kata Chen Yang. Maksudmu, orang ini sudah lama tahu kamu akan datang. Mungkin, Chen Yang berkata dengan ragu, selain penjelasan ini, saya tidak dapat menemukan penjelasan lain, tetapi masih agak aneh. Secara logika, tidak ada yang tahu bahwa saya akan datang ke sini. Bahkan jika orang ini ingin membunuh saya, dia tidak boleh menyergap saya di sini. Naga bumi itu, Gu Bingqi berkata tiba-tiba. Gu Bingqi membangunkan si pemimpi dengan satu kata. Mata Chen Yang tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, ya, itu karena naga bumi, apa yang terjadi? Saat dia berbicara, Chen Yang melompat. Wang Yuanba tidak tahu apa yang salah dengan Chen Yang. Dia memandang Gu Bingqi dan bertanya, ada apa dengan Chen Yang? Dia memikirkan ramuan iblis naga bumi. Gu Bingqi berkata kepada Wang Yuan di depan dari Ba, tidak ada yang disembunyikan, jadi dia berkata langsung, dia menginginkan pil iblis. Pil iblis. Wang Yuanba juga memikirkannya dan berkata, ini adalah pil iblis dari monster tingkat kaisar. Jika dengan pil iblis ini, itu mungkin. Saat Wang Yuanba mengatakan ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin. Gu Bingqi siap mengambil tindakan saat ini. Wang Yuanba menyadari bahwa Gu Bingqi telah salah paham, dan segera berkata, Gu Bingqi, jangan salah paham, saya tidak ingin mencuri pil iblis. Naga bumi dibunuh oleh Chen Yang, jadi pil iblis itu secara alami adalah miliknya juga. Petik 2. Ini benar. Gu Bingqi berkata langsung, tidak peduli siapa yang tertarik dengan pil iblis, dia akan mati. Gu Bingqi ini sama sekali tidak menyembunyikan cintanya pada Chen Yang. Wang Yuanba akhirnya melihat betapa menakutkannya Gu Bingqi. Dia memandang Gu Bingqi dan berkata, saya ingin tahu tentang satu hal. Naga bumi adalah monster tingkat kaisar. Bagaimana Chen Yang membunuh naga bumi? Petik 2. Tanyakan padanya, kata Gu Bingqi. Pada saat ini, Chen Yang tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Sialan, siapa yang mencuri ramuan iblisku? Raungan Chen Yang mengejutkan Gu Bingqi, Wang Yuanba dan yang lainnya. Meskipun Gu Bingqi menyebutkannya sebelumnya, dia tidak menyangka pil iblis itu akan hilang. Dia melihat naga bumi jatuh dari langit dengan matanya sendiri. Sekarang, Chen Yang benar-benar mengatakan bahwa pil iblis telah dicuri, dan mata Gu Bingqi sudah tertuju pada Wang Yuanba. Dia curiga Wang Yuanba lah yang mencuri pil iblis itu. Begitu Wang Yuanba melihat Gu Bingqi menatapnya, dia langsung berkata, Gu Bingqi, jangan curiga. Saya baru saja tiba, bagaimana saya bisa mendapatkan pil iblis? Ya, Wang Yuxi juga berkata,
ayahku dan aku baru saja tiba. Gu Bingqi menatap Wang Yuanba dan berkata, sebaiknya kamu tidak mencuri, jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Setelah mengatakan ini, Gu Bingqi melompat dan pergi ke tempat Chen Yang. Wang Yuanba menghela nafas lega. Tadi, dia sangat khawatir Gu Bingqi akan melakukan sesuatu padanya. Wang Yuanba dapat merasakan bahwa kekuatan Gu Bingqi sekarang luar biasa, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh Wang Yuanba. Gu Bingqi ini sebenarnya jatuh cinta. Wang Yuanba berkata, "Putri, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh jatuh cinta seperti Gu Bingqi." "Menurutku Gu Bingqi sangat bagus," kata Wang Yuxi. "Anda..." Wang Yuanba membuka mulutnya, dia ingin mengatakan sesuatu kepada Wang Yuxi, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Wang Yuanba menarik kembali kata-katanya dan hanya berkata, wanita tidak diperbolehkan untuk tinggal. Wang Yuanba melompat. Di dalam sungai, Chen yang memegang pedang pembunuh di tangannya dan telah mencari ke dalam setengah tubuh naga bumi beberapa kali untuk memastikan bahwa memang tidak ada ramuan iblis. Dia sekarang yakin pil iblis itu telah dicuri. Sialan, kamu berani meminum pil iblisku? Jika aku tahu siapa yang mencurinya, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Chen yang tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Ledakan. Sungai memercik. Chen yang berjalan keluar dari sungai. Gu Bingqi datang ke depan Chen Yang. Melihat penampilan Chen Yang, dia berkata, apakah kamu yakin itu dicuri? Petik 2. Ya. Chen Yang berkata, saya baru saja melihat tubuh iblis dari binatang itu. Seseorang memimpin dan mencuri ramuan iblis dari naga bumi ini. Saya sekarang mengerti bahwa pemuda itu adalah orang yang diatur di sini menunggu untuk membunuh saya. Bajingan, kamu berani berkomplot melawanku, aku pasti akan melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Wang Yuanba dan Wang Yuxi juga tiba di sini. Setelah mendengar perkataan Chen Yang, Wang Yuanba langsung berkata, lalu tahukah kamu siapa yang melakukannya? Belum tahu, Chen Yang berkata, tapi itu tidak masalah, aku pasti bisa menemukan orang itu. Temukan dia. Bagaimana cara menemukannya? Wang Yuanba bertanya. Sederhana sekali, cukup menemukan orang yang melontarkan kutukan. Chen Yang berkata dengan dingin, saya tahu kutukan siapa itu. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen yang dipenuhi dengan aura pembunuh. Dia sangat marah sekarang. Setelah akhirnya membunuh monster tingkat kaisar, seseorang mengambil ramuan iblis dari monster tingkat kaisar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Chen Yang. Tidak peduli siapa orang itu, selama Chen yang menemukannya, dia tidak akan selamat. Gunung Huangding hancur. Karena seseorang melihat naga di langit, itu dianggap sebagai bencana alam, dan banyak rumor tentang bencana tersebut yang beredar di internet. Berita tentang Gunung Huangding diblokir dengan ketat. Provinsi Jiangnan mengirim orang untuk menutup Gunung Huangding sepenuhnya dan tidak ada yang diizinkan masuk. Kali ini, banyak orang meninggal. Mereka semua adalah orang-orang penting. Wu Wenzu meninggal di Gunung Huangding. Tubuh Wu Pincuan kemudian ditemukan. Wu Pincuan meninggal dengan mengenaskan. Dia ditemukan di antara reruntuhan dan hancur sampai mati. Selain orang-orang dari keluarga Wu, banyak tokoh penting di dunia bisnis juga yang meninggal di Gunung Huangding. Di antara anggota klub Ningle, hanya Mu Tianchen dan Ning Yi yang masih hidup. Ning Yi melarikan diri dengan tidak pergi ke Zanyuan. Adapun Mu Tianchen, dia melarikan diri karena Chen Yang. Kecuali Tang Sueyun, yang diumumkan akan dikeluarkan dari klub Ningle saat ini hanya memiliki 2 anggota dan yang lainnya mati hanya namanya saja. Mayat putra Feng Xidong juga ditemukan. Namun Feng Xidong juga terbaring di bangsal rumah sakit saat ini, karena ia juga mengalami luka serius. Meski belum meninggal, ia tetap membutuhkan perawatan. Feng Xidong adalah orang terkaya. Kali ini, dia diundang ke Zanyuan untuk jamuan makan. Siapa yang bisa membayangkan hal-hal akan menjadi seperti ini? Putranya meninggal di Zanyuan dan dia terluka parah. Tang Yuan, Chen yang sedang duduk di depan komputer.
Tonton videonya sekarang. Zhu Yi berdiri di belakang Chen Yang. Tuan muda, ini adalah orang-orang yang muncul di daerah itu selama periode waktu itu. Identitas pria bersenjata itu juga telah dikonfirmasi. Dia adalah anggota keluarga Leng. Petik 2. Keluarga Leng. Wajar jika si pembunuh ingin membunuhku. Chen Yang berkata, bagaimanapun, saya telah membunuh banyak orang dari keluarga Leng, tetapi dia dikutuk oleh keluarga Tao. Ini akan menarik. Tuan muda, apa maksudmu? Apakah itu pembunuh keluarga Leng yang berada di bawah kutukan keluarga Tao? Zhu Yi terkejut dan melihat ke arah Chen Yang. Itu adalah Tao Hengyi yang kita temui di Leidu. Petik 2. Ya, itu kutukan keluarga Tao. Mata Chen Yang masih tertuju pada layar dan dia berkata, sebenarnya, wajar jika keluarga Tao membunuhku. Lagi pula, aku membunuh keluarga Tao, bisa dimengerti kalau mereka sangat membenciku. Satu-satunya hal yang membuatku aneh adalah kemana perginya pil iblis itu. Jika pembunuh keluarga Leng diutus oleh keluarga Tao untuk membunuhku, kemungkinan besar keluarga Tao ada bersamanya. Dan orang-orang dari keluarga Tao tahu bahwa aku membunuh Dilong, jadi mereka tahu di mana tubuh naga bumi jatuh, terus pil iblis diambil, dan masih ada orang yang ingin membunuhku, karena mereka tahu aku pasti akan tiba. Saat Chen yang mengatakan ini, Zhu Yi sudah mengerti. Orang-orang dari keluarga Tao meminum pil iblis dan tahu bahwa tuan muda pasti akan pergi ke sana untuk mengambil pil iblis, jadi mereka meninggalkan pembunuhnya di dekat sini, menunggu tuan muda tiba dan membunuh tuan muda. Kata Zhu Yi. Ya, ini penjelasan yang paling masuk akal. Chen yang berkata, kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana pembunuhnya tahu bahwa saya pasti akan tiba dan masih menyergap saya di sana. Petik 2. Tuan muda, apa yang kamu lihat? Video, ayo cari keluarga Tao sekarang. Zhu Yi berkata, saya akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Tidak peduli di mana keluarga Tao bersembunyi, kita harus menemukan keluarga Tao. Saya tahu di mana rumah Tao. Chen yang berkata dengan tenang, saya pasti akan pergi ke keluarga Tao. Jika kamu berani mencuri pil iblisku, aku akan memusnahkan keluarga Tao. Tapi sekarang, saya ingin memastikan siapa lagi yang ada selain keluarga Tao. Mungkin dia meminum pil iblisku. Tuan muda, setidaknya ada ratusan orang yang muncul di dekatnya saat itu. Kata Zhu Yi. Ratusan orang. Terus kenapa? Chen yang berkata, sekarang, selidiki segera dan temukan semua orang yang muncul di dekatnya. Petik 2. Ya, Zhu Yi setuju. Mata Chen yang tiba-tiba tertuju pada sosok di layar, dan dia sedikit mengernyit. Sosok itu melintas. Tapi mata Chen yang tertuju pada sosok itu dan dia berkata, orang itu adalah Qianlong Wuming. Teman baik, Qianlong Wuming ini masih hidup dan muncul di sana. Sepertinya masalah ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga Qianlong. Itu juga ada hubungannya dengan keluarga Qianlong. Zhu Yi bertanya. Itu mungkin. Chen yang berkata, bagaimanapun, kita tidak boleh melepaskan siapapun yang terkait dengan masalah ini. Yi, tolong buatkan pengaturan untukku. Aku ingin pergi ke rumah Qianlong dulu. Bab 1394 hanya Chen yang bisa menyelamatkan keluarga Wu. Chen yang akan pergi ke rumah Qianlong. Namun, sebelum ke sana, Anda harus mengenal terlebih dahulu keluarga Qianlong. Chen yang masih tidak dapat menyimpulkan bahwa Qianlong Wuming pasti telah mengambil pil iblis tersebut, tetapi Qianlong Wuming ingin membunuh Chen yang kali ini. Chen yang awalnya berencana untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Qianlong, terlepas dari apakah pil iblis itu ada di dalam atau tidak. Milik Qianlong atau tidak, keluarga Long harus pergi ke keluarga Qianlong untuk menyelesaikan masalah. Duan Qilin ada di sini. Duan Qilin tahu lebih banyak tentang keluarga Qianlong. Keluarga Duan dan keluarga Qianlong selalu berada dalam pertentangan. Keluarga Duan sangat mengenal keluarga Qianlong. Chen yang sedang duduk di sofa, ketika dia melihat Duan Qilin datang, dia memberi isyarat agar Duan Qilin duduk. Duan Qilin, ayo, cepat duduk. Duan Qilin memandang Chen yang dan berkata,
saya mendengar tentang Zanyuan, apakah Qianlong Wuming membangunkan naga bumi? Petik 2. Ya, Chen Yang mengangguk, saya tidak menyangka kamu tahu banyak. Masalah ini tertutup. Tertutup. Duan Qilin tersenyum ketika mendengar kata-kata Chen Yang, sekarang internet ada di mana-mana. Bagaimana bisa ada berita yang diblokir sepenuhnya? Petik 2. Jadi, orang-orang di luar sudah tahu tentang Dilong. Chen Yang bertanya. Jika ada keributan besar seperti itu, kamu pasti sudah mengetahuinya. Duan Qilin berkata, Chen Yang, aku tahu kamu benar-benar tidak online. Berita tersebar di internet, mengatakan bahwa orang yang membunuh Dilong adalah sang legenda. Wang Souxin. Mengapa ini berhubungan dengan Wang Souxin lagi? Chen Yang sedikit mengernyit ketika mendengar Duan Qilin. Saya penasaran, apakah ada yang melihat Wang Souxin? Mereka mengatakan bahwa Wang Souxin berada di level Tianxuan, tetapi tidak yang pernah saya lihat. Mereka hanya tokoh legendaris. Duan Qilin berkata, belum lagi orang-orang itu, bahkan saya belum pernah melihat Wang Souxin. Kakek saya juga mengatakan bahwa Wang Souxin diciptakan untuk memberikan banyak praktisi untuk percaya diri, apakah kamu mengerti? Kalau tidak, semua orang tahu bahwa tidak ada cara untuk menembus level Tianxuan, harus ada patokannya, kan? Itu masuk akal, kata Chen Yang sambil mengeluarkan ponselnya, karena berdering. Seperti yang diharapkan, internet penuh dengan cerita tentang Wang Souxin yang membunuh Dilong. Rumor menyebar kemana-mana. Konon begitu naga bumi lahir, bencana akan menimpa. Terima kasih kepada Wang Souxin karena telah membunuh naga bumi dan menyelamatkan dunia. Wang Souxin membunuhnya. Chen Yang mendengus dingin ketika melihat rumor ini, saya membunuhnya, dan dia benar-benar mengatakan itu adalah Wang Souxin. Orang-orang ini pandai dalam mengarang cerita. Chen Yang sangat tidak puas. Dia membunuh naga bumi, dan sekarang orang-orang ini benar-benar memuji Wang Souxin karena membunuh naga bumi. Duan Qilin berada tepat di sebelahnya. Ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, Duan Qilin berkata dengan sengaja, itu benar. Jelas sekali kamulah yang membunuh naga bumi. Bagaimana kamu bisa membiarkan Wang Souxin mengambil pujiannya? Aku tidak bisa tahan lagi. Chen Yang menyahut, saya akan mengklarifikasinya untuk Anda sekarang, mengatakan bahwa Anda membunuh naga bumi. Begitu. Duan Qilin mengatakan ini, Chen Yang melirik ke arah Duan Qilin dan mendengus dingin, kamu hanya takut dunia akan berada dalam kekacauan, kan? Akankah orang-orang itu mempercayai naga bumi yang kubunuh? Tidak masalah jika orang lain tidak mempercayainya, tapi jika orang-orang di kota kekaisaran mengetahuinya, itu akan menjadi buruk. Saya tidak suka menjadi terkenal. Chen Yang membiarkannya berita hoaks. Dia hanya ingin mengatakan bahwa jika keluarga kerajaan tahu bahwa dialah yang membunuh naga bumi, maka segalanya akan menjadi besar. Saya khawatir kaisar pasti tidak akan melepaskan Chen Yang, saat itu nyawa Chen Yang akan dalam bahaya. Sekarang tampaknya lebih baik tidak menonjolkan diri. Karena semua orang mengatakan bahwa Wang Souxin membunuh naga bumi, maka Wang Souxin membunuhnya, dan Chen Yang tidak mau membantah. Chen Yang tidak mempedulikan hal ini. Dia meletakkan teleponnya dan menatap Duan Qilin. Naga bumi sudah mati, tetapi ramuan iblis dari naga bumi telah hilang. Ramuan binatang iblis tingkat kaisar telah hilang. Duan Qilin mendengar ini. Mendengar kalimat ini, matanya tiba-tiba melebar. Kamu tidak mendapatkan pil iblis. Petik 2. Ketika saya pergi ke sana, pil iblis telah diambil, kata Chen Yang. Bagaimana dengan tubuh naga bumi? Kudengar daging naga juga bagus. Duan Qilin berkata, sudah hilang, kan? Petik 2. Itu tidak benar. Chen Yang berkata, aku serahkan pada Wang Yuanba. Wang Yuanba, markis dari Wu. Ketika Duan Qilin mendengar nama Wang Yuanba, dia langsung menatap Chen Yang, apakah kamu memberikan tubuh naga bumi kepada Wang Yuanba? Petik 2. Ya, Chen Yang mengangguk, biarkan Wang Yuanba membawanya ke Xinjiang Selatan dan memberikannya kepada Dewa Pengobatan. Dewa Pengobatan. Begitu Duan Qilin mendengar nama Dewa Pengobatan,
dia berhenti berbicara. Meskipun naga bumi penuh dengan harta karun, itu adalah hal yang baik bagi para pembudidaya. Tetapi jika Anda memberikan tubuh naga bumi kepada dewa pengobatan, Anda dapat membiarkan dewa pengobatan memurnikan banyak obat. Ini memang hal yang terbaik. Duan Qilin awalnya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, tetapi yang ingin dia ketahui sekarang adalah kemana perginya pil iblis itu. Bagaimana dengan pil iblis itu? Duan Qilin bertanya, bukankah kamu bilang pil itu dicuri? Sekarang tahukah kamu siapa yang mengambilnya? Petik 2. Saya punya dua kecurigaan. Chen Yang berkata, salah satunya adalah keluarga Tao, seorang pria bersenjata menyergap saya di sana, dan pria bersenjata itu mendapat kutukan dari keluarga Tao. Keluarga Tao. Duan Qilin terdiam, apakah ada kecurigaan lain? Qianlong Wuming, kata Chen Yang langsung nama Qianlong yang tidak diketahui. Ketika Duan Qilin mendengar nama Qianlong Wuming, wajahnya sedikit berubah dan dia berkata, masalah ini juga ada hubungannya dengan Qianlong Wuming. Petik 2. Bukankah ini omong kosong? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya dengan Qianlong Wuming? Chen Yang berkata, saya melihat kamera di dekatnya dan menemukan bahwa Qianlong Wuming telah muncul di dekatnya saat dia menghilang di Yaodan. Bahkan jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan Qianlong Wuming, saya masih ingin pergi ke rumah Qianlong untuk membunuh orang ini. Chen Yang marah ketika dia menyebut Qianlong Wuming. Duan Qilin, kamu harus tahu bahwa keluarga Qianlong memikatku ke sana hanya untuk membunuhku. Chen Yang berkata, jika itu kamu, apakah kamu akan marah? Duan Qilin mendengar kata-kata Chen Yang setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia berhenti sebentar dan berkata, Chen Yang, apakah kamu bermaksud membunuh Qianlong Wuming? Ya, kata Chen Yang, maka kamu harus tahu bahwa mudah untuk memasuki keluarga Qianlong, tetapi sulit untuk keluar. Duan Qilin memandang Chen Yang dan berkata dengan serius, yang terbaik dari keluarga Qianlong adalah susunan pembunuhan Feng Shui. Keluarga Qianlong adalah susunan Feng Shui. Jika Anda masuk dan membunuh Qianlong Wuming, jangan bicara tentang apakah Anda dapat membunuh Qianlong Wuming. Bahkan setelah Anda masuk, Anda tidak dapat keluar dari keluarga Qianlong tanpa izin dari keluarga Qianlong. Keluarga Qianlong, sejauh yang saya tahu, setelah memasuki rumah Qianlong, tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup. Di antara mereka, paman saya menghilang. Mungkin dia tidak bisa keluar setelah memasuki rumah Qianlong. Chen Yang melirik Duan Qilin, dengan cara ini, kalian keluarga Duan juga ingin menghancurkan keluarga Qianlong. Apa? Wajah Duan Qilin berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, kamu ingin menghancurkan keluarga Qianlong. Petik 2. Tentu saja. Chen Yang berkata, keluarga Long telah berulang kali menyerang saya. Apakah menurut Anda saya dapat membiarkan keluarga Qianlong tetap ada? Petik 2. Kalau begitu, saya akan membantu Anda. Kata Duan Qilin, saya dapat membantu Anda mendapatkan Feng Shui keluarga Qianlong. Cetak biru formasi pembunuhan, jika saatnya tiba, Anda dapat menggunakan cetak biru ini untuk masuk dan keluar rumah Qianlong. Chen Yang melirik Duan Qilin, apakah kamu tidak ingin pergi ke rumah Qianlong? Petik 2. Aku tidak akan pergi. Duan Qilin berkata, jika aku pergi, aku tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Apa gunanya cetak biru bagiku? Chen Yang berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Pamanmu mungkin telah meninggal di keluarga Qianlong. Bukankah kamu, keluarga Duan, ingin balas dendam? Petik 2. Ini, Duan Qilin terdiam ketika mendengar kata-kata Chen Yang. Kata-kata Chen Yang menyentuh hati Duan Qilin. Sebenarnya keluarga Duan bukannya tidak ingin balas dendam, hanya saja mereka tidak punya kesempatan. Kalian pasti tahu kalau keluarga Qianlong ini bukanlah keluarga biasa. Ahem. Duan Qilin tiba-tiba menghela nafas dan berkata, ini mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Sulit? Mengapa sulit? Tanya Chen Yang. Duan Qilin memandang Chen Yang, tempat di mana keluarga Qianlong berada disebut Senlongtan. Medan di sana rumit. Bukan karena keluarga Duan kita tidak ingin balas dendam,
Tapi tidak mudah untuk membalas dendam. Kita tidak membicarakan tentang niat membunuh atas keluarga Qianlong. Keluarga Qianlong kuat di sana dan memiliki perlindungan lokal. Tidak mudah untuk membalas dendam. Begitu. Tanda seru petik 2. Chen yang memandang Duan Qilin dan berkata, saya baru saja mengatakan pada keluarga Long, jika Anda menyinggung perasaan saya akan menghancurkan keluarga Qianlong. Saya sangat yakin bahwa penduduk setempat tidak akan berani melindungi keluarga Qianlong. Petik 2. Benarkah? Mata Duan Qilin berbinar ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang. Dia berdiri dan berkata, jika memang demikian, saya dapat menyampaikan masalah ini kepada ayah saya. Hubungi sekarang, saya akan menunggu balasan Anda, kata Chen Yang. Duan Qilin segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Saat itu Tang Sueyun masuk. Seseorang ingin bertemu denganmu. Temui aku. Chen Yang berkata begitu dia mendengar kata-kata Tang Sueyun. Siapa itu? Ada yang ingin ku bicarakan di sini. Jika itu seseorang yang tidak penting, aku. Petik 2. Wu Yao Huang. Tang Sueyun tidak menunggu Chen yang selesai berbicara, dan sudah menyebut nama Wu Yao Huang. Wu Yao Huang. Chen yang terkejut. Dia tidak menyangka Wu Yao Huang akan datang menemuinya. Saat ini Duan Qilin masih menelepon. Melihat penampilan Duan Qilin, tidak akan ada hasil dalam waktu dekat. Chen yang berhenti dan berkata, baiklah. Ayo kita temui Wu Yao Huang dulu. Zanyuan hancur. Wu Wenzu dan Wu Pincuan keduanya tewas. Wu Wenyang dan Wu Yao Huang sama-sama terluka. Hanya Wu Jingjing, yang pergi bersama Chen yang saat itu, yang tidak terluka. Sekarang Wu Yao Huang tidak dalam masa pemulihan di rumah sakit, tetapi datang ke Tangyuan untuk menemui Chen yang menduga masalah ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga Wu. Bagaimanapun, Wu Wenzu mendapat masalah besar kali ini dan membunuh banyak orang berkuasa. Sekarang, keluarga Wu sendiri tidak dapat dilindungi. Saat ini, Wu Yao Huang datang menemui Chen Yang, kemungkinan besar untuk menanyakan Chen Yang. Chen Yang dan Tang Sueyun datang ke ruang tamu di depan. Saat ini, Wu Jingjing sedang duduk di sofa di ruang tamu bersama Wu Yao Huang, sementara Wu Wenyang berdiri di depan pintu. Meskipun dia terluka, Wu Wenyang tidak peduli dengan cederanya sendiri saat ini. Hal ini terkait dengan kelangsungan hidup keluarga Wu. Saat ini Wu Wenyang harus berdiri di depan pintu meski terluka. Sekarang dia hanya berharap Chen yang bisa melihatnya sebagai orang yang menyedihkan dan tidak mempedulikannya. Ketika Chen yang berjalan ke pintu, Wu Wenyang segera mendatanginya. Dr. Chen, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Minta maaf. Ketika Chen yang mendengar kata-kata Wu Wenyang, dia melirik Wu Wenyang dan berkata dengan ringan, Kepala Wu, apa kejahatan Anda? Petik 2. Saya minta maaf kepada Anda karena menipu Tang Sueyun, kata Wu Wenyang. Tang Sueyun berada di samping Chen yang ketika dia mendengar kata-kata Wu Wenyang, wajah Tang Sueyun segera menjadi gelap dan dia sedikit tidak senang. Meski kejadian ini telah berlalu, Tang Sueyun masih marah di dalam hatinya. Meskipun Wu Wenyang adalah pemimpin kota, dia melakukan beberapa hal tercela yang menyebabkan reputasi buruk Tang Sueyun. Kamu harus meminta maaf kepada Sueyun tentang masalah ini, bukan aku. Chen yang melirik Wu Wenyang dan berkata, tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk tidak meminta maaf. Lagi pula, bahkan jika kamu meminta maaf, Sueyun tidak akan memaafkanmu. Permintaan maaf lisan tidak ada gunanya. Orang ini Chen yang memberitahu Wu Wenyang secara langsung bahwa permintaan maaf lisan tidak ada gunanya. Dia meminta Wu Wenyang menunjukkan sikapnya. Berdebar. Saat Chen yang selesai berbicara, Wu Wenyang berlutut tepat di depan Tang Sueyun. Tang Sueyun, aku minta maaf padamu, maafkan aku. Wu Wenyang berlutut, yang mengejutkan Tang Sueyun. Dia tidak menyangka Wu Wenyang akan berlutut. Wu Wenyang adalah pemimpin kota bagaimanapun caranya, tapi dia benar-benar berlutut di depannya. Pada saat ini, Tang Sueyun mengangkat kepalanya dan menatap Chen Yang. Dia ingin menanyakan pendapat Chen Yang,
tetapi dia melihat Chen Yang berkata dengan tidak setuju, "Sueyun, karena Wu Wenyang ingin berlutut dan meminta maaf, biarkan dia berlutut. Bagaimanapun, dia terluka. Jika dia berlutut, itu tidak akan menyakitinya." Chen Yang mengulurkan tangannya, memeluk pinggang Tang Sueyun, dan berjalan masuk bersama Tang Sueyun. Wu Wenyang tidak menyangka Chen Yang akan membawa pergi Tang Sueyun. Dia berpikir selama dia berlutut, Tang Sueyun pasti akan memaafkannya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin kota. Memintanya untuk berlutut di hadapan Tang Sueyun akan membuat Tang Sueyun mendapat banyak perhatian. Tetapi Wu Wenyang tidak menyangka bahwa Chen Yang telah mengetahui tipuan Wu Wenyang, dan tidak ingin berbicara dengan Wu Wenyang sama sekali, jadi dia masuk dengan Tang Sueyun di pelukannya. Wu Wenyang hanya bisa berlutut di depan pintu. Pada saat ini, Wu Jingjing keluar dari sana. Dia tiba di depan Wu Wenyang dan berkata, "Saudaraku, ayahku baru saja mengatakan bahwa kamu telah berlutut di sini selama 30 menit. Petik 2. 30 menit. Wu Wenyang tertegun ketika mendengar kata-kata Wu Jingjing, 30 menit, ini terlalu. Wu Wenyang disela langsung oleh Wu Jingjing sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, "Sepertinya kamu belum mengetahui situasi saat ini. Keluarga Wu kami akan segera berakhir sekarang. Kami akan kehilangan posisi kami sebagai pemimpin kota. Kami di sini untuk meminta bantuan Chen Yang." Ketika Wu Jingjing mengucapkan kata-kata ini, Wu Wenyang segera berkata, "Saya tahu, apalagi 30 menit, selama Chen Yang dapat menyelamatkan keluarga Wu kita, saya akan berlutut meskipun itu berlangsung 3 jam. Sekarang, keluarga Wu berada pada momen hidup dan mati, dan mereka hanya bisa mengandalkan Chen Yang untuk menyelamatkan mereka." Bab 1395 Bagian Selatan, Qianlong Utara. Wu Yaohuang meminta bantuan Chen Yang. Zanyuan hancur. Banyak orang berkuasa meninggal, dan semua ini pada akhirnya akan disalahkan pada keluarga Wu. Yang paling penting adalah Wu Wenzu sudah mati. Wu Yaohuang selalu mengharapkan Wu Wenzu menjadi Perdana Menteri, tapi sekarang, Wu Yaohuang tidak punya harapan. Wu Wenyang belum cukup baik untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri saat ini. Wu Yaohuang hanya dapat menggunakan sumber daya terakhir yang dimilikinya sebagai imbalan atas dukungan Chen Yang. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan keluarga Wu adalah Chen Yang. Wu Yaohuang sedang duduk di sofa. Ketika dia melihat Chen Yang datang, Wu Yaohuang segera berdiri, "Dr. Chen." Chen Yang melirik Wu Yaohuang dan berkata, "Tuan Wu terluka sekarang. Jangan bergerak, silakan duduk." Chen Yang masih sangat sopan kepada Wu Yaohuang. Semakin Chen Yang berperilaku seperti ini, semakin Wu Yaohuang tidak punya dasar. Setelah dia duduk, dia melihat ke arah Chen Yang, "Dr. Chen, Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda." Faktanya, begitu Wu Yaohuang tiba, Chen Yang sudah mengerti apa yang dimaksud Wu Yaohuang. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Wu, pada titik ini, tidak perlu bertele-tele, katakan saja apa yang Anda inginkan secara langsung. Saya punya urusan penting di sini, dan saya akan segera meninggalkan kota Zonghai." Chen Yang berbicara langsung ke intinya. Dia memang memiliki hal penting yang harus dilakukan sekarang dan tidak ingin membuang banyak waktu di sini. Ketika Wu Yaohuang mendengar kata-kata Chen Yang, dia berhenti bertele-tele dan berkata, "Keluarga Wu kami benar-benar meminta belas kasihan padamu, Dr. Chen. Jika ini bukan pilihan terakhir, saya tidak akan melakukannya. Saya meminta Dr. Chen untuk membantu keluarga Wu kami." Mendengar kata-kata Wu Yaohuang, Chen Yang memandang Wu Yaohuang dan berkata, "Tuan Wu, saya tahu tentang keluarga Wu Anda. Sekarang tampaknya keluarga Wu memang menghadapi kepunahan. Bencana, banyak orang kuat meninggal." Wu Yaohuang tidak berkata apa-apa. Apa yang dikatakan Chen Yang benar. Banyak orang berkuasa telah meninggal, dan keluarga mereka pasti tidak akan melepaskannya meskipun Wu Wenzu telah meninggal, keluarga Wu masih ada. Pada langkah selanjutnya, banyak orang akan meminta kompensasi dari keluarga Wu.
Keluarga Wu kemungkinan besar akan menghadapi klaim setinggi langit kali ini. Chen Yang melanjutkan, bukannya saya tidak ingin membantu, tetapi saya benar-benar tidak dapat membantu. Bagaimana saya bisa membantu dengan hal seperti ini? Chen Yang menjelaskan bahwa dia tidak bisa membantu. Begitu Wu Jingjing mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba datang ke sisi Chen Yang, meraih tangan Chen Yang, dan berkata, ayah saya bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu Tang Sueyun menjadi Perdana Menteri. Ketika Wu Jingjing mengatakan ini kata-kata, mata Chen Yang menatap Wu Yaohuang, Tuan Wu, apa yang kamu lakukan? Sueyun tidak ingin lagi mencalonkan diri dalam pemilihan. Dia tidak cocok untuk mencalonkan diri, kan? Petik 2. Chen Yang sengaja menghela nafas, hanya untuk memberitahu Wu Yaohuang bahwa semua disebabkan oleh Wu Nyang. Chen Yang berhati-hati dan selalu mengingat masalah ini, dan tidak bermaksud mengakhirinya seperti ini. Bagaimana mungkin Wu Yaohuang tidak mengerti? Mendengar kata-kata Chen Yang, Wu Yaohuang berkata, Wen yang menyebabkan semua ini, dan Wen yang akan mengklarifikasinya di depan umum. Klarifikasi di depan umum. Tanda tanya. Lalu di masa depan, apakah wali kota Wu mempedulikannya? Kata Chen Yang. Wu Yaohuang melirik Wu Wenyang dan mendengus dingin, dia yang menyebabkan semua ini pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi pemimpin kota dan disalahkan dan mengundurkan diri, dia pantas mendapatkannya. Setelah Wu Yaohuang mengatakan ini, Chen Yang akhirnya menunjukkan wajahnya, tersenyum. Tuan Wu, jika Kepala Wu bersedia membantu Sueyun mengklarifikasi, tentu saja itu yang terbaik. Chen Yang berkata, namun, berdasarkan ini saja, saya masih tidak dapat membantu keluarga Wu. Petik 2. Tentu saja lebih dari ini. Wu Yaohuang berkata, Wen Zhu sudah mati. Sekarang, partai kita membutuhkan kandidat. Selama bertahun-tahun, saya selalu mampu mengontrol tata letak arena politik. Alasan mengapa saya tidak melakukan intervensi adalah untuk mempersiapkan untuk putra saya Wen Zhu. Saya sudah memberinya pemberitahuan. Setelah semuanya beres, saya hanya menunggu untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri kali ini, tetapi sekarang setelah Wen Zhu meninggal, rencana saya sia-sia. Namun, saya percaya bahwa Tang Sueyun adalah kandidat Perdana Menteri terbaik. Ketika Tang Sueyun mendengar bahwa Wu Yaohuang sebenarnya ingin dia menjadi Perdana Menteri, dia tanpa sadar melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan. Saya tidak bisa menjadi Perdana Menteri. Tang Sueyun pernah terluka oleh Wu Wenyang. Untuk menang, Wu Wenyang, pemimpin kota, akan melakukan apapun, inilah kehinaan dan kegelapan dunia politik. Tang Sueyun tidak ingin lagi mencalonkan diri dalam pemilihan. Wu Yaohuang berkata, saya tahu semua ini adalah kesalahan Wen Yang. Saya akan membiarkan dia meminta maaf secara terbuka dan membantu membuka jalan bagi Anda. Anda hanya perlu setuju untuk menjadi ketua partai kami. Anda tidak perlu melakukan apapun yang lain. Berpartisipasilah, dan kami akan melakukan segalanya dengan benar. Suara kami di seluruh negeri sudah cukup untuk mendukung Anda sebagai Perdana Menteri. Dengan kata lain, Anda tidak perlu melakukan apapun, Anda hanya perlu menunggu untuk menjadi Perdana Menteri. Tang Sueyun sangat terkejut saat mendengar kata-kata Wu Yaohuang. Dia tidak menyangka Wu Yaohuang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Mata Tang Sueyun melirik ke arah Chen Yang. Tang Sueyun berpikir bahwa Chen Yang akan sama terkejutnya dengan dia, tetapi ketika dia melihat ke arah Chen Yang, Tang Sueyun menyadari bahwa Chen Yang memiliki senyuman di wajahnya, seolah-olah dia sudah memikirkan hasil ini. Dalam sekejap, jantung Tang Sueyun berdetak kencang. Dia mengulurkan tangannya, memegang tangan Chen Yang, dan berkata, ayo pergi ke samping. Chen Yang mengikuti Tang Sueyun ke samping. Apakah kamu sudah mengetahui hasil ini sejak lama? Tang Sueyun bertanya. Ya, Chen Yang mengangguk dan berkata, saya meminta Zhu Yanwen untuk melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa menurut model kampanye kami saat ini, Wu Wenzhou akan menjadi Perdana Menteri meski dia tidak melakukan apapun.
Petik 2. Saya tidak melakukan apapun. Mengerti. Tang Sueyun melihat Chen Yang, kamu tahu aku akan kalah, tapi kamu masih membiarkan aku lari. Chen Yang tertawa dan berbisik di telinga Tang Sueyun, sejak awal, Wu Wenzu telah melakukan banyak hal yang memalukan. Departemen Intelijen mempunyai catatan tentangnya. Saya berencana menyimpannya sampai akhir dan mengambil catatan ini. Biarkan Su Yang langsung mengirim orang untuk menangkap Wu Wenzu dan mengirim Wu Wenzu ke penjara. Dalam hal ini, Wu Wenzu tidak akan menjadi yang utama menteri, dan Wu Yaohuang tidak akan melakukannya. Jika Anda membuat persiapan cadangan, Anda akan menjadi Perdana Menteri. Ini adalah rencana awal saya. Pada saat ini, Tang Sueyun sepenuhnya memahami rencana Chen Yang. Setelah kekacauan yang lama, Chen Yang mengendalikan segalanya. Sekalipun Wu Wenzu tidak meninggal, Wu Wenzu tidak akan menjadi Perdana Menteri. Qianlong Wuming pernah berkata bahwa Wu Wenzu tidak memiliki aura seorang raja, hanya karena Wu Wenzu tidak akan pernah menjadi Perdana Menteri. Dengan kematian Wu Wenzu, rencana Chen Yang menjadi sia-sia. Faktanya, Chen Yang masih merasa sedikit menyesal. Ketika Wu Yaohuang mendekati Chen Yang mengira Wu Yaohuang ada di sini untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Kini, jika Wu Yaohuang ingin melindungi dirinya sendiri, ia membutuhkan sosok yang kuat untuk melindunginya. Chen Yang adalah kandidat yang paling cocok. Wu Yaohuang telah menggunakan semua kartu trufnya. Dia ingin mendukung Tang Sueyun menjadi Perdana Menteri, untuk memberikan perlindungan bagi keluarga Wu. Kalau begitu, apakah aku bisa menjadi Perdana Menteri? Tang Sueyun bertanya. Tentu saja bisa dan aku menjadi wakilmu. Chen Yang memandang Tang Sueyun, kamu juga membutuhkan wakil. Wakil? Tang Sueyun bertanya. Benar, ini Wu Wenyang, kata Chen Yang. Dia. Tang Sueyun sebenarnya merasa sedikit tidak senang saat mendengar Chen Yang menyebut Wu Wenyang. Tang Sueyun memiliki dendam terhadap Wu Wenyang di dalam hatinya, jadi dia berkata dengan sedih, saya tidak akan memilih dia sebagai wakilku. Chen Yang mengetahui pikiran Tang Sueyun, mengulurkan tangan kanannya, menepuk bahu Tang Sueyun, dan terkekeh, kamu harus membiarkan dia menjadi wakilmu. Tahukah kamu untuk apa wakil ini digunakan? Apa? Tang Sueyun bertanya. Salahkan saja dan dimarahi. Chen Yang berkata, ketika Anda menjadi Perdana Menteri di masa depan, jika Anda melakukannya dengan baik, itu semua karena jasa Anda. Tapi jika Anda tidak melakukannya dengan baik, itu adalah kesalahan wakil Anda Wu Wenyang. Ketika masalahnya menjadi serius, langsung biarkan Wu Wenyang yang disalahkan dan mengundurkan diri. Ketika Tang Sueyun mendengar kata-kata Chen Yang, senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Inilah yang paling ingin dilihat Tang Sueyun. Keduanya kembali menemui Wu Yaohuang. Chen Yang memandang Wu Yaohuang dan berkata, jika saya ingin Sueyun mencalonkan diri dalam pemilihan, saya punya syarat. Wu Yaohuang mendengar kata-kata Chen Yang dan segera berkata, tidak peduli apa kondisinya, selama saya bisa. Jika Anda melakukannya, Anda harus setuju. Biarkan Wu Wenyang menjadi wakil Sueyun dan menjadi orang kedua di pemerintahan di masa depan, kata Chen Yang. Wu Wenyang, yang sedang berlutut di depan pintu, tidak menyangka Chen Yang akan mengajukan syarat ini. Dia pikir dia salah dengar, dan Chen Yang sebenarnya memintanya menjadi wakil Tang Sueyun. Mata Wu Yaohuang menatap Chen Yang, dan dia juga terkejut. Masuk akal jika Tang Sueyun dapat memilih wakil manapun. Bagaimanapun, posisi orang kedua sangat menarik bagi banyak orang. Wu Yaohuang juga terpaksa menyerahkan putra keduanya. Dia tahu apa yang terjadi antara Wu Wenyang dan Tang Sueyun, dan Wu Yaohuang percaya bahwa Tang Sueyun tidak akan dengan mudah memaafkan Wu Wenyang. Oleh karena itu, Wu Yaohuang tidak pernah menyangka Tang Sueyun akan membawa Wu Wenyang bersamanya sejak awal. Tapi saya tidak menyangka Chen Yang akan mengambil inisiatif mengundang Wu Wenyang menjadi orang kedua. Apakah kamu yakin ingin Wen yang menjadi wakil Tang Sueyun? Wu Yaohuang bertanya. Tentu saja aku yakin. Chen Yang berkata tanpa berputar-putar dengan Wu Yaohuang,
Sue Yun adalah seorang pemula di arena politik. Dia pasti memiliki seorang veteran untuk membantu Sue Yun menanggung kesalahannya, dan yang saya optimis adalah Wu Wenyang. Chen yang mengatakannya secara langsung. Saya berjanji. Wu Wenyang, yang sedang berlutut di luar, tiba-tiba berkata. Wu Yaohuang melirik Wu Wenyang dan mendengus dingin, tidak ada gunanya. Meski Wu Yaohuang menegur Wu Wenyang, Wu Yaohuang juga berbahagia di hatinya. Jika Wu Wenyang bisa menjadi wakil Tang Sue Yun, maka keluarga Wu belum meninggalkan arena politik. Wu Wenyang bisa melindungi keluarga Wu, yang sebenarnya sangat penting. Wu Yaohuang memandang Chen Yang dan berkata, saya tidak punya masalah, saya hanya tidak tahu sisi Tang Sue Yun. Wu Yaohuang memandang Tang Sue Yun secara khusus dan melihat Tang Sue Yun berkata dengan ringan, saya tidak punya masalah. Itu keterlaluan. Oke, kata Wu Yaohuang. Saat ini, ponsel Chen Yang tiba-tiba berdering. Ketika Chen Yang melihat bahwa itu adalah panggilan Duan Qilin, dia tahu pasti ada hasil dari pihak Duan Qilin. Chen Yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan Duan Qilin, saya mengerti, saya akan pergi sekarang. Setelah menjawab telepon, Chen Yang berdiri dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan mengatakan lebih banyak, melihat ke belakang, saya akan mengatur agar Zhu Yanwen mengoordinasikan semuanya dengan Anda. Saya harap Anda akan mengumumkan masalah ini sesegera mungkin. Saya akan mengumumkannya hari ini. Wu Yaohuang berkata, Wen Yang, mengapa kamu masih berlutut? Pergi dan bersiap untuk konferensi pers. Anda harus secara terbuka mengakui apa yang telah Anda lakukan pada pertemuan itu. Petik 2. Saya akan bersiap sekarang, kata Wu Wenyang. Wu Jingjing tiba-tiba meraih tangan Chen Yang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Oke, Chen Yang setuju dan pergi keluar bersama Wu Jingjing. Wu Jingjing berkata, keluarga Wu kami putus asa sekarang, jadi kami datang kepadamu untuk meminta bantuan. Kamu dapat mengajukan lebih banyak syarat, dan ayah serta saudara laki-lakiku akan setuju. Chen Yang melirik Wu Jingjing dan berkata, siapa yang kamu bantu? Itu adalah saudara laki-laki dan ayahmu. Petik 2. Aku tidak tahan terhadap mereka, kata Wu Jingjing. Chen Yang menepuk bahu Wu Jingjing dan berkata, alasan saya tidak mengajukan syarat apapun adalah karena demi Anda, Jingjing, Anda membuat saya percaya bahwa semua yang saya lakukan adalah benar. Aku tidak sebaik itu. Ketika Wu Jingjing mendengar kata-kata Chen Yang, pipinya menjadi sedikit merah karena malu. Dia mengedipkan matanya yang berair dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku, aku belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Kalau begitu, ucapkan terima kasih yang pantas ketika aku kembali. Chen Yang memandang Wu Jingjing dan berkata, saya memiliki hal penting dan harus segera meninggalkan kota Zonghai, tunggu sampai saya kembali. Duan Qilin menunggu Chen Yang. Ketika dia melihat Chen Yang, Duan Qilin berkata, kakekku ingin bertemu denganmu. Sekarang, Chen Yang bertanya, ya, Duan Qilin berkata, sebaiknya kamu pergi ke rumahku. Chen Yang melirik ke arah Duan Qilin, Duan Qilin, kamu harus tahu bahwa setelah pil iblis benar-benar dicuri oleh Qianlong Wuming, maka aku akan melakukannya. Kamu harus cepat dan mendapatkan pil iblis itu kembali sebelum dimurnikan. Pil iblis dari monster tingkat kaisar tidak mudah dimurnikan. Duan Qilin berkata, dan kamu ingin keluarga Qianlong Wuming hancur. Untuk keluar, kamu harus mendapatkan dukungan dari keluarga Duan kami, dan yang paling penting. Ketika Duan Qilin mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Chen Yang memandang Duan Qilin dan berkata, Duan Qilin, bisakah kamu berhenti bermain-main denganku dan katakan padaku apa yang ingin kamu katakan secara langsung? Duan Qilin memandang Chen Yang dan berkata, sebenarnya, kamu tidak membutuhkanku, katanya, kamu juga harus tahu di dalam hati bahwa pembunuhanmu terhadap naga bumi tidak akan lama disembunyikan. Begitu kabar menyebar, orang-orang di pihak kerajaan akan mengetahui kekuatanmu. Naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di pihak kerajaan mungkin keluar dan kamu akan menjadi bintang sial. Fiuh.
Ketika Duan Qilin mengucapkan kata-kata ini, Chen Yang segera memahaminya. Duan Qilin telah mengetahui nasibnya. Mungkin jika ini terus berlanjut, rahasia bahwa Chen Yang adalah putra Chen Xiao tidak akan disembunyikan lagi. Duan Qilin memberitahu Chen Yang bahwa jika dia ingin mendapatkan pijakan yang kokoh, dia harus bekerja sama dengan keluarga Duan. Kakeknya bisa membantu Chen Yang. Sepertinya aku harus bertemu kakekmu, kata Chen Yang. Kamu adalah orang yang ingin ditemui kakekku. Duan Qilin berkata, kamu harus tahu bahwa kakekku dapat dengan mudah menghindari bertemu orang. Petik 2. Dalam hal ini, mengapa Anda ragu-ragu? Aku akan pergi ke rumah Duan sekarang, kata Chen Yang.